PDIP bantah suami Puan terlibat korupsi BTS. Nasdem tantang Kejagung ungkap dan buktikan seluasnya. Kejaksaan Agung meminta waktu mendalami dugaan dana korupsi Tower BTS yang mengalir ke partai politik, parpol. Dalam sepekan terakhir, Kejaksaan Agung menggeledah rumah pribadi Johnny G. Plate dan menyita barang bukti elektronik. Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor tersangka tindak pidana pencucian uang, TPPU, terkait korupsi BTS Kominfo, Windy Purnama pada Senin, 29 Mei 2023. Kantor yang digeledah yaitu PT Multimedia Berdikari Sejahtera yang berlokasi di Jalan Raya Daan Mogot, Tangerang, Banten. Penggeledahan juga dilakukan di kediaman Windy Purnama, tak jauh dari kantornya. Penggeledahan dilakukan di rumahnya yang berlokasi di Perumahan Arcadia, Tangerang, Banten. Bahkan 2 ajudan pribadi Johnny G. Plate juga diperiksa. Sementara itu Sekretaris Jenderal, Sekjen, Hasto Kristianto membantah kabar suami Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro terlibat kasus korupsi Base Transceiver Station atau BTS Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Bu Nasdem pun tak tinggal diam. Nasdem mendorong Johnny G. Plate buka-bukaan di kasus yang menyeretnya hingga ditetapkan tersangka dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Nasdem bahkan menantang Kejaksaan Agung membuktikan kasus Johnny G. Plate. Kejaksaan Agung butuh waktu dalami dugaan aliran dana korupsi BTS ke partai politik. Kejaksaan Agung tengah mendalami aliran dana kerugian negara yang mencapai 8 triliun rupiah dalam kasus korupsi Tower Base Transceiver Station, BTS. Termasuk diantaranya aliran dana ke partai politik, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Penelusuran aliran dana pun dilakukan dengan menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK. Itu kan Menko terkait uang ini kemana saja. Jadi dilihat hasil PPATK, ujar Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah pada Senin, 29 Mei 2023. Untuk menelusuri aliran dana termasuk ke partai politik, Kejaksaan membutuhkan waktu yang cukup lama. Ini butuh waktu. Saya rasa enggak sebentar. Pasti panjanglah itu, karena satu-satu diteliti, ujarnya. Febri pun memberi isyarat bahwa dana hasil korupsi BTS ini mengalir ke banyak pihak. Pasti pecahan uangnya banyak kan, katanya. Dia pun menjamin bahwa perkara ini akan diproses secara transparan. Terlebih ada 2 tersangka yang tak lama lagi akan dudui di kursi pesakitan, yaitu ex-direktur Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galumbang Menak Simanjuntak. Pokoknya terbuka. Nanti di persidangan kelihatan ini alurnya kemana, kemudian proses markupnya gimana, dan siapa yang pegang, kata Febri.